Yang ke-13 atau poin yang terakhir dari fadlu la ilaha illallah, annaha min gharasil jannah, bahwa kalimat la ilaha illallah termasuk gharasil jannah, tanaman yang bisa ditanam nanti di surga. Dan menanamnya kapan? Sekarang di dunia. Menanamnya kita itu sekarang. Nanti kita akan dapatkan tanaman itu di surga dalam wujud tanaman. Kadang kita itu menanam tanaman yang betulan di dunia ini, tapi kadang kita tidak bisa memetik hasilnya. Banyak ya kaum muslimin, apalagi yang umurnya sudah misalnya sudah lanjut usia, dia punya sikap optimis yang besar bahwa ketika dia menanam itu akan membawa kebaikan. Maka orang yang punya dorongan sugesti yang besar di sini, dia punya sikap optimis, dia akan tanam. Karena barangkali kalau sekarang dia tidak bisa manfaatkannya, nanti untuk orang lain, dan dia bisa mendapatkan pahalanya. Itu untuk tanaman di dunia. Maka Nabi SAW menerangkan tanaman di akhirat, gharasul jannah, tanaman di surga, yaitu dengan zikir-zikir kepada Allah, dan salah satunya zikir la ilaha illallah, annaha min gharasil jannah, bahwa la ilaha illallah itu termasuk tanaman yang ada di surga kalau kita mau mengucapkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis yang hasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim di malam ketika aku diisrakan. Kapan ini? Ketika diisrakan, alias dimi'rajkan. Karena kan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Namanya juga Isra. Asra yusri artinya perjalanan malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik bersama malaikat Jibril ke langit 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Maka setiap langitnya Nabi SAW menjumpai para nabi yang disebutkan dalam hadis yang panjang, yaitu hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Di langit yang pertama Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Harun, ya. Kemudian di langit yang kelima sampai ke-6, ke-7, di langit yang ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan disebutkan di hadis Isra Mi'raj tersebut, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. Maka di sana Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di samping Nabi Musa juga berpesan, kan? Salah satu pesannya Nabi Musa tentang pengurangan sholat dari 50 menjadi 5. Nah, ini salah satu pesannya Nabi Ibrahim yang dia berada di langit yang ke-7. Yaitu kata Nabi Ibrahim, faqala ya Muhammad aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku dariku salam. Berarti Nabi Ibrahim nitip salam kepada kita, maka kita ucapkan wa alaihi salam, ya. Dan orang nitip salam itu dibolehkan. Kalau kita misalnya tadi tidak bisa berjumpa dengan seorang, adanya utusannya atau temannya, dan yang temannya ini mau bertemu dengan teman kita itu, kita nitip salam, sampaikan salamku untuknya. Dan itu dilakukan oleh para nabi, termasuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Nabi Ibrahim nitip salam melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu kita. Ya Muhammad aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku dariku salam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah.
'adbatul ma wa annaha qi'an. Sampaikan kepada mereka bahwa surga itu thayyibatut turbah, tanahnya subur. Tanah surga itu subur. Dan lebih subur tentunya dari di dunia. Walaupun tanah Indonesia barangkali yang mengaku orang Indonesia tanahnya paling subur. Tongkat kayu jadi tanaman barangkali. Tapi tanah yang ada di surga nanti itu jelas lebih subur. Kalau antum baca kisah tentang seorang yang bercocok tanam, karena di dunia ketika di dunia dia suka bercocok tanam, ternyata begitu masuk surga, yang dijelaskan dalam hadis tentang pahala-pahala yang didapatkan atau kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh para penghuni surga. Dia di dunia suka cocok tanam, di akhirat kepingin juga cocok tanam. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia bercocok tanam, baru nyebar benihnya, langsung tumbuh dan berbuah. Sampai dia bingung, ya Allah bagaimana nih? Itu karena dia punya kebiasaan di dunia seperti itu. Asal halal nih. Antum juga mungkin barangkali seperti itu. Kebiasaan di dunia suka otomotif. Barangkali nanti di sana, semoga antum masuk surga ya. Di sana ingat dengan otomotifnya, ingin membuat sesuatu yang aneh, yang berbeda, nanti ya Allah persilahkan. Dan nanti semuanya dipenuhi untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau misalnya kita itu di dunia menginginkan sesuatu yang halal tapi tidak kesampaian, kita menginginkannya nanti di akhirat. Orang pingin bangun rumah tapi nggak kesampaian, pingin yang megah seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ya sudah, kita itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Karena nanti di akhirat tidak ada kekurangannya. Kalau di dunia antum punya rumah gede juga mengeluh, punya rumah kecil juga mengeluh. Karena di dunia. Makanya nanti mohon di akhirat kebaikan-kebaikannya ya, yang ada di surga nanti jelas sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Thayyibatut turbah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, surga itu tanahnya subur. Adbatul ma, airnya jernih. Wa annaha qi'an, dan surga itu atau tanah yang ada di surga itu qi'an, tanahnya datar. Dan tanah datar tidak seperti padang pasir yang tidak tumbuh-tumbuhan. Tapi qi'an di sini karena tadi thayyibatut turbah, subur. Berarti mudah untuk kita bercocok tanam. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya, kalau orang ingin bercocok tanam nanti, tanamannya bisa dilakukan di dunia sekarang ini, mulai dari dunia, yaitu tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanaman-tanaman yang akan kita tanam nanti di surga, yang akan kita dapatkan tanaman tersebut di surga. Yang namanya surga itu kan raudhah atau riyad, yaitu kebun, taman. Dan taman tidak akan indah kalau tidak ada tanaman. Ya, kalau tidak ada tanamannya nggak akan indah. Maka untuk memiliki surga yang indah atau kebun yang indah, yaitu kita harus punya tanaman yang banyak. Dan salah satu bentuk kita menanamnya dengan kita berzikir, dan salah satu zikirnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini pesan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini benar-benar disampaikan oleh seorang Nabi yang mereka itu pernah melihat bagaimana keadaan surga. Mereka tahu bagaimana keadaan surga, makanya mereka sampaikan kepada kita. Nanti tinggal kita mau percaya atau tidak. Lalu kalau percaya, mau melakukannya atau tidak, kan tinggal diri kita. Mungkin kita percaya, tapi kadang malas. Ada yang percaya tapi semangat.
dan berarti orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkan zikir-zikir la ilaha illallah serta tambahan-tambahan yang lainnya, dan juga jangan lupa kita pahami kalimat la ilaha illallah